Sebuah film berjudul Ballerina dirilis tahun 2023 mengisahkan tentang dua orang sahabat yang salah satunya bunuh diri akibat depresi. Ia dieksploitasi oleh salah satu gangster sekaligus pengedar narkoboy dan meminta sahabatnya yang memiliki keterampilan bela diri untuk membalaskan dendamnya. Hal tersebut membuat sahabatnya harus berhadapan dengan kelompok gangster dengan jumlah banyak. Dan inilah filmnya. Jing kayak kontol. Berlatar di sebuah minimarket, kita akan melihat perampok yang menodong kasir untuk meminta sejumlah uang. Tiba-tiba dari belakang seorang wanita dengan sopan memberikan barang belanjaannya ke kasir untuk membayar. Sontak para perampok itu terkejut karena di saat yang krusial ini ada seorang wanita dengan santainya mengambil uang kembalian di dalam tas yang mereka rampas. Wanita tersebut bernama Okju. Dia seorang bodyguard yang menjaga para tamu yang bepergian berbisnis antar negara. Tiba-tiba para perampok menyerang Okju, yang mana kita akan melihat John Wick atau si Baba Yaga dalam versi wanita. 계산 좀 해주시겠어요? Keesokan harinya, Okju yang sedang santai di rumah ditelepon oleh Minhe, sahabatnya yang sudah lama tidak bertemu, di mana Minhe mengajak Okju untuk datang ke rumahnya dan minum bersama pada hari itu. Lalu Okju bergegas pergi dan tidak lupa membeli kawa-kawa untuk ia nikmati bersama sahabat tercintanya tersebut. Setelah sampai di apartemennya, Okju langsung masuk karena tidak mendapat jawaban ketika dipanggil. Ia celangak-celinguk mencari keberadaan Minhe, sahabatnya itu. Sampai di kamar tidur Minhe, ia melihat sebuah kotak kado. Di dalam kotak tersebut ada sebuah sepatu balet dan sepucuk surat yang berisikan permintaan Minhe agar Okju membalaskan dendamnya. Di surat tersebut juga ada sebuah petunjuk pada siapa Okju harus membalaskan dendamnya tersebut. Dengan panik, Okju mencari keberadaan Minhe yang ketika ia masuk ke kamar mandi, alangkah syoknya Okju melihat ternyata sahabatnya sudah terbujur kaku tak bernyawa di dalam bathtub. Diketahui bahwa Minhe ketakutan hingga frustasi yang membuat ia nekat mengakhiri hidupnya karena ancaman dari orang yang belum kita ketahui sosoknya. Okju yang sudah diberi petunjuk oleh Minhe, ia langsung mencari tahu orang yang dimaksud itu. Namun yang ia temukan hanya website online shop yang menjual berbagai macam makanan. Dengan rasa penasaran, Okju memesan salah satu makanan itu dan COD di dekat jembatan kota. Malam hari pun poek. Okju yang tidak benar-benar ingin membeli, ia diam di dekat tempat yang sebelumnya disepakati untuk memantau, karena tugas Okju adalah menyelidiki orang yang telah membuat sahabat tercintanya itu bunuh diri. Dan tak lama datang orang yang dimaksud menggunakan mobil. Diketahui orang tersebut bernama Choi Pro, seorang gangster dan pengedar narkoba. Awalnya tampak seperti biasa saja tanpa kecurigaan saat Choi memberikan pesanannya pada pelanggan. Namun kita akan dibuat kaget, ternyata di dalam makanan tersebut diselipkan barang haram narkoba. Okju yang melihat hal tersebut pun segera mengikuti mobilnya hingga ke rumah untuk petunjuk lebih lanjut. Pagi pun cerah. Setelah Choi pergi, Okju pun masuk ke dalam rumah Choi. Ia membobol rumah Choi, yang jelas hal tersebut bukan hal sulit bagi Okju. Di dalam sana ia memasang alat penyadap suara agar bisa mendengar semua yang dibicarakan oleh Choi. Kemudian Okju memeriksa setiap sudut ruangan di rumah itu. Saat ia membuka lemari di sana, Okju tampak sedikit terluas karena ternyata banyak alat yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk bercocok tanam. Dibuat makin ruas ngahalak hati saat ia membuka laci di lemari itu, yang ternyata banyak sekali plastis yang sudah ditandai dengan nama seseorang. Lalu Okju tertuju pada salah satu plastis bertuliskan Ballerina, yang kemudian ia membuka isi file tersebut. Ternyata itu adalah rekaman video Minhe, sahabatnya yang sedang digadabah oleh si Choi. Terkuak bukti ternyata si Choi lah dalang di balik bunuh dirinya Minhe yang meminta Okju untuk membalaskan dendamnya. Di rumahnya, Okju memakai monitor yang terhubung dengan alat penyadap pada rumah Choi. Tak lama ia mendengar perbincangan Choi dengan rekannya di telepon, di mana ternyata mereka akan mencari mangsa besok hari di sebuah klub malam. Hal tersebut menjadi petunjuk untuk Okju membalaskan dendam Minhe. Setelah itu Okju pergi ke rumah Minhe dan berniat memakai baju balet milik mendiang sahabatnya.
Singkatnya, Okju yang sudah berada di klub malam itu berpenampilan feminim. Hal tersebut ia lakukan untuk membuat si Choi tertarik dan membungkus dirinya. Dengan segala trik yang ia lakukan, akhirnya bertemu dengan Choi dan mengajaknya minum bersama. Choi pun tertarik pada Okju yang kemudian ia dibawa oleh Choi ke salah satu hotel untuk dijadikan bahan. 어디에 가는 거야? 우리 부모님한테 벌써 인사드리게? Setelah sampai di salah satu hotel, Choi memesan kamar suite dan menyimpan kunci mobilnya di resepsionis. Kemudian mereka berdua masuk ke kamar dan terlihat canggung pada keduanya. Lalu Choi mengajak Okju untuk minum yang ternyata ia mencampur dengan obat tidur dosis tinggi. Dirasa Okju sudah terkena jebakannya, Choi pun mengganti kostumnya dengan kostum haram ala-ala. Terkuak fakta bahwa Choi ini seorang gangster pengedar narkoba dan sering menculik wanita untuk ia jadikan bahan film pornonya. Ia juga mengancam korbannya agar mau melakukan hal tersebut lagi dengan menyebar video itu pada publik. Ternyata itulah yang membuat Minhee sangat frustasi dan merasa dieksploitasi yang akhirnya bunuh diri. Lalu Choi mulai melancarkan aksinya pada Okju dengan menggadabah sambil direkam. Namun yang tidak diketahui oleh Choi jika Okju bukanlah wanita biasa. Dia datang sebagai malaikat maut yang akan membalaskan dendam sahabatnya. Dengan keterampilan bela diri, Okju sudah menyiapkan pisau di balik bantalnya dan tiba-tiba setelah berhasil merobek pipinya, Okju berniat untuk menikam lehernya, namun tak lama datang resepsionis hotel. Si resepsionis itu membawa shotgun menembaki Okju yang pada saat itu ia berhasil menghindar. Namun ia kembali dihadang oleh pegawai yang membawa gergaji mesin, di mana pegawai tersebut menyerang Okju, namun belum sampai tiba-tiba ya, pegawai tersebut terkena senjatanya sendiri setelah salah satu wanita keluar dari kamarnya. Kemudian wanita tersebut mengajak Okju untuk melarikan diri dan mengambil kunci mobil milik Choi. Terkuak fakta bahwa hotel tersebut adalah markas Choi yang biasa ia gunakan untuk membuat film porno. Dan wanita yang kabur bersama Okju adalah salah satu korban dari banyaknya korban si Choi. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Choi didatangi oleh bosnya yang bernama kita sebut saja Momos beserta anak buahnya. Di mana si Momos marah karena aksi memalukan yang dilakukan Choi pada wanita yang akan ia jual. Ia juga diberi waktu 3 hari untuk menemukan wanita berseragam yang kabur bersama Okju. Choi mendatangi sebuah apotek lalu ia masuk ke dalam ruang rahasia. Di sana kita akan melihat seorang apoteker bernama Myung Sik. Diketahui jika orang itu yang selama ini menyuplai obat bius pada Choi untuk melancarkan aksi bejatnya. Di sana Choi meminta Myung Sik untuk membantunya menangkap wanita yang telah membuat mukanya cacat. Ia akan memberikan imbalan jika berhasil membunuh atau membawa wanita tersebut ke hadapannya. 야, 명식 씨랑 저랑 둘이면 충분해요. 외국에서 이런 거 막 찍고 그러잖아요. Di sini Okju mendatangi atasannya, kita panggil saja Minah. Di sana Okju meminta pada Minah untuk diberikan senjata api ilegal yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Minah yang sudah tahu alasan Okju tersebut, ia dengan senang hati memberitahu penjual senjata ilegal. 억울한 일이 있으면 경찰에 신고를 해도 돼. 해야 할 일이 좀 있어요. Singkatnya, Okju dan wanita yang ada di hotel sebelumnya kita sebut saja Nur. Mereka COD-an senjata di sebuah gurun kecil. Di pikirannya ia akan mendapat senjata yang terbaru, namun pada kenyataannya ia mendapatkan senjata yang sudah usang. Namun itu tidak menghentikan Okju untuk melanjutkan balas dendamnya karena ia tetap mengambil senjata tersebut dan memperbaikinya. 없어요? 장전이 안 되는 쪽. 아유, 고장. 누가 리볼버를 써요?
Malam harinya Okju pergi ke warung teh Wulan. Di sana ia membeli ciki untuk si Nur nyemil. Sesampainya di rumah, Okju tidak melihat keberadaan Nur yang lalu ia mencari dan masuk ke kamar. Lalu tiba-tiba Okju diserang oleh dua orang tak dikenal, namun pada saat itu ia berhasil kabur dengan melompat ke jendela. Di peternakan kuda kita akan melihat jika Nur berhasil ditangkap dan dibawa ke sana. Lalu ia disiksa oleh Choi karena telah berani kabur dan membuat kekacauan. Lalu berpindah pada Okju yang mendatangi hotel. Waktu itu ia berhasil membunuh satu pegawainya. Lalu ia memancing satu pegawainya lagi untuk keluar yang sekarang sudah pincang. Okju menanyakan kemana Nur dibawa oleh si Choi tersebut. Dengan ketakutan karena ditodong pistol, si pincang itu memberitahunya bahwa mereka ada di peternakan kuda. Yang tak banyak bicara, Okju menembak kepala si pincang tepat di tarangnya lalu pergi ke peternakan tersebut. Sesampainya di peternakan, Okju melihat baju Nur yang sudah kotor yang menandakan jika ia sudah disiksa. Lalu Okju masuk ke dalam lift bersama anak buah dari si Momos. Ia menghabisi 3 orang tersebut dalam waktu sekejap. Kemudian Okju masuk ke ruang produksi narkoba. Di sana ia dengan berani menanyakan keberadaan Nur. Semua orang yang ada di sana tak berani menjawab dan takut pada sosok Okju karena ia membawa pistol. Lalu si Momos yang sudah tahu tentang Okju mengajaknya berdiskusi karena ia tidak memiliki masalah dengan Okju. Namun tanpa basa-basi, Okju langsung menembak si Momos tersebut tepat di tengah-tengah tarangnya. Hal tersebut membuat semua orang takut akan sosok Okju. Dan ia sudah merasa kesal tidak ada yang menjawab, berniat untuk menembak tangan kanan bosnya tersebut. Namun pistol yang ia gunakan pelurunya habis, membuat semua orang berbalik menyerang Okju dan perkelahian 1 lawan 1 RT pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan semua krocok-kroconya, Okju kembali menanyakan keberadaan Nur. Namun si Jabrik tidak mau menjawab pertanyaannya dan malah melecehkan, yang membuat Okju kesal lalu memasukkan beling pada mulut si Jabrik. Terlihat Myung-sik yang membawa mobil pakan ternak bertemu dengan Okju yang sudah membabi buta mencari Nur. Ternyata Nur ada di mobil tersebut dengan keadaan pingsan. Myung-sik takut bukan kepalang melihat Okju yang sudah berlumur darah. Lalu Okju berniat menembak tarang Myung-sik, tapi tiba-tiba ia ditembak dari belakang oleh Choi yang mengenai tangannya. Myung-sik merasa lega karena ia berhasil selamat dari maut. Kemudian ia menagih janji Choi yang waktu itu jika berhasil menangkap Okju akan diberi 100 juta won. Namun tak disangka Choi menghabisi Myung-sik yang kita tahu bahwa itu adalah rekan kerjanya. Hal tersebut Choi lakukan karena merasa sudah tidak perlu karena semua orang di sana sudah tewas termasuk bosnya. Lalu Choi mencari Okju untuk dihabisi, namun tiba-tiba Nur bangkit dan menembak Choi yang pada saat itu pistol Okju jatuh di bak mobil. Kemudian Choi berniat menghabisi Nur, namun untung Okju menembak Choi tepat waktu. Setelah itu mereka berdua membawa Choi ke tepi pantai dan di sana Okju membawa senjata gas api yang ia beli dari penjual senjata ilegal. Choi ketakutan hingga ia memohon untuk diampuni dan dilepaskan. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan siap dimasukkan ke penjara. Namun tidak mudah meluluhkan hati seseorang yang sudah bertekad balas dendam atas orang tercintanya. Karena rasa sakit atas kehilangan tidak bisa dibayar dengan ampun, terkecuali jika kita sudah ikhlas dan berdamai dengan kehilangan sosoknya tersebut. Lalu kita melihat Okju membakar Choi dengan senjata tersebut tanpa ragu. 발레리나.
Kemudian Okju kembali ke rumah Choi untuk mengambil semua flashdisk rekaman semua korbannya, dan di akhir ia membakar mobil serta semua rekaman serta barang yang bersangkutan dengan korban. Dan film pun tamat. Pesan singkat yang bisa kita ambil di film ini yaitu jangan mudah didekati oleh laki-laki dan jangan takut tidak ada yang mencintai kalian, karena pria yang benar tulus tidak akan bosan dengan jarak dan tidak akan lelah menunggu, karena sebaik-baiknya wanita menurut agama saya yang tidak menyerupai Salva. Sekian review film kali ini, saya Ogi pamit undur diri. See you.